Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Miss Elis. Miss Elis akan menjelaskan materi matematika. Oke, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Semoga Allah mengijabah doa kita dan mempermudah kita untuk memahami materi yang akan saya sampaikan. Nah, apakah kalian masih ingat materi-materi berikut? Penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, serta pembagian pecahan. Nah, kita review kembali ya. Penjumlahan pecahan. Hitunglah hasil dari 22% ditambah 9 per 20. Apakah kalian masih ingat syarat untuk menyelesaikan soal penjumlahan pecahan? Ya, kita harus menyamakan dulu bentuknya. Ini bentuknya persen, yang satunya bentuknya pecahan biasa. Kita samakan dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 22% menjadi 22 per 100. Ditambah dengan 9 per 20. Sekarang bentuknya sudah sama. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kita samakan penyebutnya. Caranya dengan melihat penyebut terbesar. 100 dan 20 yang besar adalah 100. Apakah 100 bisa dibagi oleh 20? Bisa. Jadi penyebut yang baru adalah 100. 20 supaya jadi 100, kita kali 5. Maka pembilangnya 9 akan kita kalikan 5 juga. Nah, jadi 22 per 100 ditambah dengan 45 per 100. Jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 22 ditambah dengan 45. Berapa hasilnya? Betul, 67 per 100. Ini bisa kita ubah juga dalam bentuk persen, jadi 67%, atau dalam bentuk desimal, bisa jadi 0,67. Jadi ketiga jawaban ini betul. Selanjutnya, pengurangan pecahan. Hitunglah hasil dari 21 per 2 dikurangi 1,2. Syaratnya sama dengan tadi penjumlahan pecahan. Kita samakan dulu bentuknya ya. Oke, 21 per 2 kita ubah ke dalam pecahan biasa jadi 5 per 2 dikurangi 1,2 menjadi 12 per 10. Berikutnya kita menyamakan penyebutnya. Lihat penyebut terbesar, 10. Apakah bisa dibagi 2? Bisa, jadi kita samakan penyebutnya menjadi 10. 2 supaya jadi 10 dikalikan 5, maka 5 juga nanti akan kita kalikan 5. Berikut ya hasilnya. 25 per 10 dikurangi 12 per 10. Penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 25 dikurangi 12, hasilnya jadi ya 13 per 10. Ini bisa dituliskan dalam bentuk pecahan campuran jadi 1/3 per 10 atau misalnya dalam bentuk desimal jadi 1,3. Jadi ketiga jawaban ini betul. Perkalian pecahan. Hitunglah hasil dari 2 per 15 dikali 3,2. Bentuknya masih berbeda. Kita samakan bentuknya menjadi pecahan biasa. 2 per 15 dikali dengan 32 per 10. Langkah berikutnya, apakah kita harus menyamakan penyebutnya? Oke, untuk perkalian pecahan kita tidak perlu menyamakan penyebut. Jadi kita tinggal langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 32 hasilnya 64, 15 dikali 10 hasilnya 150. Jadi jawabannya adalah 64 per 150. Tapi ingat, kita harus mengubahnya dalam bentuk paling sederhana. Ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi hasilnya adalah 32 per 75. Kita ke pembagian pecahan. Hitunglah hasil dari 1 per 7 dibagi 9%. Langkahnya sama, kita samakan dulu bentuknya. Kita ubah ke pecahan biasa. 1 per 7 dibagi 9 per 100. Selanjutnya, harus disamakan penyebutnya? Tidak perlu. Nah, untuk pembagian ini, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk perkalian. Nah, 1 per 7, yang tadi awalnya pembagian kita ubah menjadi perkalian. Tetapi pembaginya ini, kita akan ubah posisinya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang.
jadi 100 per 9. Ketika sudah dalam bentuk perkalian, kita tinggal mengalihkan saja 1 dikali 100 per 7 dikali 9. Hasilnya adalah 100 per 63. Mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi operasi hitung campuran pecahan. Saya akan berikan contoh. Hitunglah hasil dari 2,5 ditambah 3 per 2 dikali 3 per 5. Ada yang tahu mana dulu yang harus kita kerjakan? Nah, untuk menjawab soal di atas, kita harus kembali mengingat mengenai aturan dasar urutan pengerjaan operasi hitung campuran dalam matematika. Ini dia aturan dasar operasi hitung campuran. Yang pertama harus dikerjakan adalah yang ada di dalam tanda kurung. Berikutnya, pangkat dan akar. Yang ketiga, perkalian dan pembagian. Ini posisinya setara ya. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan juga posisinya setara. Nah, coba kita balik lagi ke soal yang tadi ya. 2,5 ditambah 3 per 2 dikali 3 per 5. Mana dulu yang harus dikerjakan? Betul sekali, kita kerjakan perkalian dulu. Karena tadi berdasarkan urutan, kita kerjakan dulu perkalian, baru penjumlahan. Oke, kita kalikan 3 kali 3, 9 per 2 dikali 5 per 10. Baru kita tambahkan dengan 2,5. Berikutnya setelah ini baru kita jumlahkan. 2,5, 9 per 10. 9 per 10 kita ubah ke desimal ya, supaya bentuknya sama. Jadi 2,5 ditambah 0,9 hasilnya 3,4. Nah, ini soal baru nih. Hitunglah hasil dari dalam kurung 5% ditambah 12% dibagi 2 per 3. Ayo, mana dulu yang harus dikerjakan? Betul, kerjakan yang dalam tanda kurung dulu. Nah, karena bentuknya sudah sama, 5% tambah 12%, bisa langsung kita ketahui. 5 tambah 12, 17%. Setelah itu baru kita lakukan pembagian. Nah, 17%, 17 per 100 dikali. Kenapa jadi dikali? Setiap pembagian kita ubah nanti operasi hitungnya jadi perkalian, namun pembaginya kita tukar posisi. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, jadi 3 per 2. Sudah dalam bentuk perkalian tinggal dikalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 17 dikali 3 hasilnya 51 per 100 dikali 2 per 200. Nah, berikutnya misalnya punya soal cerita. Vira membeli beras sebanyak 1,5 liter. Sebelumnya ia masih memiliki 1,8 liter. Beras tersebut akan diberikan kepada 3 orang tetangganya sama banyak. Berapa liter beras yang didapat oleh salah satu tetangga Vira? Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Selanjutnya, apa yang ditanyakan? Berapa liter beras yang didapatkan oleh salah satu tetangga? Nah, kita tuliskan dalam kalimat matematika. 1,5 ditambah 1,8 dibagi 3. Kira-kira mana dulu yang dikerjakan? Nah, untuk soal cerita, kita tidak bisa langsung melihat dalam bentuk kalimat matematika seperti ini, tapi kita lihat juga berdasarkan konteks ceritanya. Di sini kita akan menjumlahkan dulu. Nah, jadi kita buat 1,5 ditambah 1,8 dalam tanda kurung, supaya dihitung terlebih dahulu, baru dibagi dengan 3. Karena bentuknya sudah sama, kita jumlahkan 1,5 tambah 1,8 hasilnya 3,3, baru dibagi dengan 3. Kita ubah dalam bentuk pecahan. Biasa, 3,3 jadi 33 per 10 dibagi 3 bilangan bulat jadi 3 per 1. Setiap pembagian kita ubah operasi hitungnya jadi perkalian. Tetapi pembaginya kita tukar posisi ya, jadi 33 per 10 dikali 1 per 3. Tinggal dikalikan, 33 dikali 1, hasilnya 33 per 10 kali 3. Nah, nanti ini diperkecil, hasilnya akan menjadi 11 per 10. Atau dalam bentuk desimal jadi 1,1. Nah, coba tentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. 2,1 dibagi 7% dikali 1 per 3. Nah, karena pembagian dan perkalian posisinya tadi setara, jadi kita harus mengerjakan dari depan terlebih dahulu. Kita kerjakan 2,1 dibagi 7%, baru dikalikan dengan 1 per 3. Berikutnya, 21 per 4 dikurangi 0,5 ditambah 15%. Mana dulu yang dikerjakan? Nah, sama seperti tadi.
Penjumlahan dan pengurangan itu posisinya setara, jadi kita kerjakan dari depan terlebih dahulu. Kita kerjakan 21 per 4 dikurangi 0,5 terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan 15%. Nah, terakhir, ada 10 per 3 dibagi dalam kurung 62% dikurangi 0,42. Mana dulu yang dikerjakan? Pintar, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 62% dikurangi 0,42. Baru nanti hasilnya 10 per 3 dibagi hasil pengurangan dari 62% dikurangi 0,40. Nah, alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Semoga kalian paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.